di perkuliahan hari ini kita akan mulai ya kuliah ketiga. Ya, sudah di-record ya. Di perkuliahan ketiga ini kita akan mulai ya mata kuliah digital signal processing, yaitu kita sudah membahas mengenai jenis-jenis sinyal ya, dan operasi-operasi sederhana dari sinyal, apakah penjumlahan, apakah perkalian, apakah ekstraksi begitu ya, seperti itu. Kemudian kompresi gitu kan, shifting, time delay dan seterusnya. Nah, di hari ini jadi kita bahas kemarin tuh operasinya ya, operasi sinyal ya. Operasi sinyal. Nah, di hari ini kita bahas mengenai sistem ya. Jadi sistem itu apa gitu ya. Nah, sistem, jadi sistem itu lambangnya H gitu kan, Hermitian matrix gitu kan. Hermitian matrix biasanya lambangnya adalah H, di mana XT adalah input begitu kan, seperti itu, dan YT adalah output. Nah, sistem bisa dipandang sebagai interkoneksi operasi gitu ya. Jadi sebuah operasi yang menghubungkan siapa? Yang menghubungkan sinyal input gitu kan, sinyal input gitu kan, input sinyal ke output sinyal. Jadi sebuah operasi sebenarnya sistem itu, baik itu operasinya linier ataukah tidak linier dan seterusnya, deterministik ataukah continuous time gitu kan, pada dasar case misalkan atau discrete case. Nah, sistem biasa dilambangkan paling gampang adalah dengan sebuah persamaan begitu ya, seperti itu. Dengan sebuah persamaan, nah operatornya H biasanya gitu, dan memang 95% pasti operatornya H. Nah, operator yang lain mungkin jadi S, jadi apa begitu ya, cuma lazimnya biasanya namanya H. Oke, nah kemudian nah, sebagai contoh seperti ini, moving average the system. Nah, formula H, jadi ini adalah H-nya gitu kan, formula. Jadi sebuah formula dinamakan nih ya, formula H sistemnya ya, dan develop the block diagram gitu ya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah kita contohnya gitu kan, saya kasih contohkan, misalkan XN-nya adalah seperti ini. XN, saya gambarkan ya, maaf, XN, misalkan seperti ini. Misalkan dia ada satu di sini dan dia di sini, misalkan satu dan dua. Ini misalkan ini adalah satu dan tiga ya. Nah, ini adalah N, ini adalah XN. Cari YN bernilai seperti ini gitu kan. Nah, kita gambarkan aja yang paling biasa gitu ya. Nah, XN itu dia akan ada 3 buah gambar. 1, 2, 3. Oke. Nah, kemudian apa? ASN-nya berapa? ASN-nya tadi ya, 1 sama 2. Oke. Ini contoh ya. Ini saya ngambil contoh ini ya, ASN-nya ya. Kemudian apa? Ini adalah ASN 1 dan 3. 1, 2. Kemudian yang satu lagi adalah XN-1. Ini delay atau apa? Ini delay ya, delay. Jadi dia bergeser kemana? Dia bergeser ke kanan. 1, ini 2, gitu kan, 1, 2, maka di sini menilai 1, gitu kan, dan menilai 3, gitu ya, seperti itu di sini. Ini adalah XN ya. Ini adalah XN-1. Ini adalah XN-2. Geser lagi sekali lagi gitu ya. Nah, yang kedua, dari yang kedua maka ke tiga. Gitu. Jadi ini ada di 4, 3, ini 2, ini 1. Ini berapa? Ini 3, 4 ya, 4 di sini. 4, ini 3. Oke. Kalau dijumlahkan seperti apa? Ya udah, berarti kan ini kita sudah menggunakan operator namanya operator delay ya.
oh ternyata ada sistem itu, ya kalau sistem sederhana perkaliannya biasa ya, ataupun operasi biasa. Nah ini berarti di sini adalah apa namanya aslinya ya, aslinya. Kemudian di sini terkena delay, kemudian di sini terkena delay gitu kan, delay satu kali gitu kan, delay satu kali, satu di sini delay dua kali. Nah kemudian ini adalah operator apa? Ini adalah operator kalau Anda ingat ya, ini adalah operator multiplikasi. Multiply ya. Multiply. Nah, maka yang pertama adalah karena ini kerjakan sini dulu, maka kita kerjakan dulu xn ditambah xn min 1 ditambah xn min 2. Nah, maka gimana hasilnya? Maka di sini, nah, maka ini ketika angka 1, maka akan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ketika angka 1 bernilai berapa? Nah, jumlahin aja tuh. 1 bernilai 1. Gitu kan, karena dia dari sini kan. Langsung aja, langsung di sini angkanya 1 ya. Nah, ketika 2 bernilai berapa? 1, ini 3 ya. 3, 1. Ketika 2 dia bernilai, jumlahin aja berapa? Ada 4. Nah, katakan di sini lah. Nih biar nggak jauh ya, saya langsung aja tulis di sini 4 gitu kan. Nah, kemudian ketika 3 bernilai berapa? 3 tambah 1 adalah ini kan 1, di sini 3, di sini 0, berarti 4 juga sama. Dan ketika 4 bernilai berapa? Ketika 4 bernilai berapa ini? 3. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah sinyal hasil penjumlahan xn tambah xn-1 tambah xn-2. Begitu kan? Nah, kemudian apa? Kemudian dikali 1/3. Ya udah, tinggal kali 1/3 saja. Gitu ya. Maka hasilnya dia akan tetap di sana. Gitu. Oke, 1, 2, 3, 4. Satunya berapa? 1/3. Nah, ini 1/3. Kemudian ini berapa? 4-nya jadi 4/3. 4/3. Pak, sumbu Y nggak apa-apa bernilai koma gitu. Nggak apa-apa, karena dia bernilai diskrit ya. Nah, yang membedakan adalah sumbu X-nya. Ini bernilai berapa? Ini bernilai 3/3 atau 1 ya. Maka hasilnya adalah ini. Ini adalah N gitu kan. Ini adalah Y. Maka sinyal YN adalah seperti ini. Gitu. Jadi kita telah berhasil mengerjakan sebuah operator, sebuah sinyal output dari sebuah sistem gitu ya, seperti itu. Sebuah sistem sebentar. Nah, sebuah sistem yang dihubungkan oleh persamaan-persamaan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah ini pertanyaan pertama ya, apa namanya? Cari nilainya, gitu kan? Cari nilainya. Kemudian yang kedua adalah develop block diagram. Blok diagramnya seperti apa? Ini dia. Nah, sebelum masuk ke blok diagram, jadi kita akan bikin dulu sebuah tadi kita misalkan bahwa bahwa sebuah sinyal begitu kan, sebuah sinyal dinamakan dinamakan sebuah sinyal input dinamakan dengan n gitu kan, sebuah sinyal output dinamakan dengan yn. Ini, nah atau di sini ya. Nah, ketika dia melewati sebuah sistem, nah ini ada SK, begitu kan, seperti itu. Dinamakan apa ini? Oke, dinamakan sinyal diskrit ya, S gitu kan, diskrit untuk delay begitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada N jadi K. Nah, seperti itu. Nah, di sini dia dinamakan oke. Nah, ini tadi saya sedikit melihat ke sana ya, maka di sini di tengahnya adalah HM. Adalah HM. Nah, ketika ada delay gitu ya, delay,
delay atau operasi, ya, operasi. Nah, operasi biasa dinamakan dia apa? S pangkat K ya. Jadi kalau ada delay ya, K-nya berapa gitu ya, seperti itu. Maka kita gambarkan dulu XN. Maka di sini ya, ini adalah sistemnya kan. Jadi di sini adalah sekali gitu kan. Nah, sekali, maka dia adalah perhatikan di sini saya gambarkan XN. Ini penting ya. Nah, kemudian apa? Kemudian di sini eh, karena dia penjumlahan, di sini ada penjumlahan ya, jumlah ya. Nah, dia XN. Jadi langsung nih ke output ya. Nah, di sini adalah YN. Ini yang atas nih, yang ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, gitu ya, seperti itu. Yang kedua, dia ada delay sekali ya, gitu ya. Maka ditambahin lagi cabang satu lagi, thread, gitu kan. X pangkat berapa ini? Satu. Masukin lagi, gitu kan. Nah, kemudian apa? Jumlahkan lagi, X pangkat 2. Nah, gitu ya, seperti itu ya. Nah, dia contohkan seperti ini, oh cabangnya di belakangnya. Hapus saja, ya, cabangnya di sini. Sama saja sebenarnya, mau biar sama dengan obat. Nah, kan cabang 3 nih, gitu kan. Yang pertama tidak di delay, dia kan ujungnya dijumlahkan ya, ujungnya dijumlahkan, operatornya adalah jumlah. Oke, kemudian apa? Nah, ini kita sudah membahas, ini yang A, yang A, yang B, yang B, yang C. Oke, oke. Nah, kemudian apa? Kemudian menjadi apa? Habis itu dikalikan berapa? Dikalikan 1/3, gitu ya. Maka ada faktor pengali, gitu ya. Faktor pengali sebesar berapa? Eh, faktor pengali sebesar 1/3. Nah, di sini ya, 1/3. Kemudian dia jadi Y. Jadi blok diagramnya apa? Ini dia blok diagram. Oke. Ini adalah siapa? Ini adalah si Nah, ini adalah siapa? Ini adalah si blok diagram. Ini siapa? Ini adalah H, gitu ya, HN. Oh, ternyata di dalam HN ada sinyal yang saling terhubung begini, begitu kan. Kalau dalam persamaan bentuknya ini dan mereka saling ekivalen begitu ya, seperti itu dari H jadi XN, dari YN dan seterusnya. Jadi ini kita bisa menggambarkan sebuah blok diagram dari sebuah persamaan. Begitupun sebaliknya. Begitu. Jadi hasilnya akan sama. Nah, ini contoh yang lain ya. Ini di delay dulu sekali. Nah, ini yang apa? Kan tadi persamaannya YN sama dengan 1/3 XN ditambah apa XN min 1 ditambah XN min 2. Nah, ini yang pertama, ini jalur yang A. Dijumlahnya 1/3. Ini yang siapa? Ini yang B. Nah, kalau ini, dia tipnya di delay sekali, kemudian di delay lagi ke sini. Sama aja ya. Jadi, ngambil cabangnya, ngambil cabangnya dari sini. Bisa jadi N1. Nah, kemudian di sini ini yang B, ini yang C. Jadi, ini yang B, ini yang C. Ya, seperti itu. Jadi, di sini angkanya 1. Gitu kan. Pak, bisa nggak jadinya seperti ini? Saya bikin yang lain nih. Ini semua jawabannya benar ya. Semua jawabannya benar. XN gitu kan, kemudian saya cabangkan menjadi 3. Oke, ini jawabannya benar, jawabannya juga benar. Saya bikin satu jawaban lagi dan ini sama-sama benar.
SN, perhatikan cabang ke atas, yang atas ya, jumlahin, kemudian dari sini S, dia S, yang pertama jumlah ya, apa jumlah kali ini. Nah kemudian dari sini saya cabang lagi sini. Nah, jangan. Oke, cabang lagi sini S lagi sekali, jumlahkan semuanya. Nah ini dia sama. Jadi blok diagramnya kemudian tadi 1/3. Ya, blok diagramnya mana ya? Gitu ya, ini adalah H. Nah, kita sudah menggambarkan blok diagram dari persamaan yang sama dengan 3 buah jenis blok diagram dan tiga-tiganya benar. Two different mungkin jadi three ya, three different, tapi equivalent, tapi semuanya jadi sama. Gitu, seperti itu. Nah, tergantung kita mau yang mana dan semuanya benar dan memiliki komponen-komponen yang berbeda begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, stability. Jadi selain persamaan yang tadi ya, juga ada stability. Stability itu biasanya apa? Sebuah sistem dinamakan stabil jika apa? Jika lama-kelamaan dia membentuk ada bentuk sebuah suatu titik gitu ya, seperti itu ya, atau mungkin Anda belajar teknik kendali gitu kan, ada peak dan seterusnya. Nah ini stabil. Tapi ini stabil gitu kan, ini stabil. Tapi ada sistem yang nggak stabil, gimana? Dia awalnya kecil tapi lama-lama besar. Nah ini nggak stabil. Terus seperti itu. Ini apa namanya, unstabil ya. Gitu kan, seperti itu. Nah ini contohnya the famous example of unstable gitu ya, seperti itu. Ini contoh jembatan yang tidak stabil gitu. Nah, dia lama kelamaan ternyata ketika terkena angin gitu kan, baru kemudian dia jatuh ya, begitu ya, seperti itu. Jadi ini contoh sistem yang tidak stabil, bagaimana swingnya tadi lama kelamaan makin besar, bukannya makin menuju sebuah titik yang steady ya, gitu ya, seperti itu. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah nah sistem stabil dinamakan apa? Sistem stabil, nah lama kelamaan jika apa namanya, ini ada penjelasannya ya. Jadi diasumsikan jika nilainya adalah masih di bawah tahingga. Artinya apa? Berarti dia ada nilainya sebenarnya. Walaupun dia mungkin besar, tapi masih di bawah tahingga. Artinya apa? Artinya ketika tahingga, berarti nilainya sebenarnya sangat besar begitu ya. Seperti itu, nilainya berapa. Jadi lama-kelamaan nggak jelas gitu ya. Seperti itu, atau sistemnya divergen ya, divergen. Lama-kelamaan besar. Nah, kalau sistemnya konvergen maka dia stabil. Cuma ini jarang ditanyakan. Kemudian sistem yang selanjutnya, bagaimana sistem jika dia meningkat ya, R pangkat N. Ini fungsi rem gitu kan, jika R-nya meningkat maka tetap aja dia tidak stabil. Selanjutnya adalah sistem, tadi stabilitas sudah ya, kemudian sistem memori. Memori itu apa? Memori atau memoryless. Jadi memoryless itu biasanya dia ada ada respon langsung gitu ya, respon langsung, direct respon. Nah, tapi beda dengan memori. Memori itu gimana? Memori itu dia menyimpan define of present value. Jadi eh, apa? Eh, eh, dia tidak, dia hanya apa namanya? Dia hanya melihat nilai saat ini gitu kan, saat real time lah bahasa sederhananya ya. Nah, kalau yang memori dia bergantung kepada gitu kan, if the output sinyal depends gitu ya, depend past or future gitu kan. Jadi manusia memoryless atau memori dia akan membuat sebuah keputusan begitu ya. Jadi
XN gitu kan, masuk ke dalam sebuah sistem HN itu, nah, dia jadi YN. Nah, contoh memori yang sederhana adalah induktor dan kapasitor sebenarnya ya, karena dia adalah sebuah integral dan sebuah diferensial. Jadi dia mengikuti, oh harusnya ikut ikut dulu nih yang tegangan sekarang berapa, tegangan sebelumnya berapa gitu kan, dan seterusnya. Ini dia memori. Tapi kalau misalkan hukum apa di resistor hukum ohm gitu ya, dia memoryless. Jadi langsung aja tidak ada integral gitu kan. Ini yang mengakibatkan dia bergantung pada kondisi past or future. Gitu. Moving average, nah yang tadi gitu ya, yang tadi ini sistemnya memori atau memoryless. Nah biasanya kalau ada delay, nah ini pasti memori karena apa namanya? Karena dia bergantung kepada apa? Bergantung kepada inputan yang sebelumnya begitu seperti itu. Tapi kalau tidak ada delay gitu kan, no delay, tapi walaupun dia pangkatnya 2 ya, pangkatnya 2 nggak ada masalah, maka dia memoryless. Gitu, seperti itu ya. Jadi output jadi input, apa input jadi output langsung tanpa ada di apa? Di delay gitu ya, seperti itu. Ini dia delay ya, delay. Oke, kita lanjutkan. Nah, causality ini sebab akibat ya, sebab akibat apa? Ini jarang-jarang dipakai sebenarnya. Causality itu biasanya sinyal bergantung kepada pas operation gitu ya. Artinya seperti itu, non kausal itu hanya bergantung kepada ke depan saja gitu kan, future value. Jadi dia ngambilnya dari depan. Jadi kadang-kadang gitu ya, ada sinyal misalkan yang sederhana adalah persamaannya begini. Untuk sinyal yang bergantung kepada output gitu ya. Jadi eh, XN gitu kan, seperti itu mungkin masuk ke YN ya. Di sini ada YN. Nah, tapi diumpan balikan lagi ke sini dari YN. Nah, ada amplifier gitu ya, satu per tiga. Ya, tambah. Nah, jadi apa? Jadi di sini bahwa si YN itu dikembalikan. Nah, YN di delay ya, YN-1 begitu. Sini ada S. Nah, di delay YN-1 jadi XN sama dengan, nah ini dia gimana hasilnya. Nah, jadi 1/3 gitu, gimana? YN-1. Jadi di sini adalah YN. YN bergantung kepada YN-1, delay-nya. Jadi apa? Plus plus X. Jadi XN-nya siapa? Ini adalah XN yang A, dan ini sisi yang B. Di sisi yang A, di sisi yang B. Jadi kadang-kadang ada output yang dikembalikan kepada input begitu ya. Nah itu lumrah nggak? Oh iya sangat lumrah begitu ya. Jadi kalau kalau ada apa semacam informasi begitu kan untuk membuat dia jadi stabil. Invertibility. Nah, apa sih sebuah sistem yang inverted? Invertibility adalah sistem yang bisa dibalikan, gitu ya, dibalikan. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah asalkan dia hanya memiliki satu buah output, gitu ya. Misalkan contohnya persamaan sederhana begini. Nah, itu ya. Di sini adalah n, di sini adalah yn. Jadi misalkan persamaannya adalah yn sama dengan xn. Nah, ini bisa dibalikan karena masing-masing nilai memiliki satu buah output gitu ya, seperti itu. Karena inverted gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan sistemnya begini, dua, nah dia itu ya, yn sama dengan apa? X kuadrat n. Nah, ini dia dengan seperti ini. Nah, ini bingung gitu ya, membingungkan. Jadi siapa? Ini dia adalah n ya, itu. Nah, ini ada dua buah input ketika dapat misalnya kuadratik itu seperti itu. Di sini adalah angka 2, maka di sini adalah angka 4. Nah, ini angka 4 nih ketika dibalikan, ini 4-nya milik siapa? Milik 2 atau milik min 2? Gitu kan, itu inverted. Gitu. Jadi ada sistem yang bisa dibalikan dan ada sistem yang tidak bisa dikembalikan. Oke, kita lanjut.
Yang selanjutnya adalah itu contoh-contoh inverted ya. Yang selanjutnya ini tadi sudah ini tadi ya. Uh, bahwa ini not invertible. Jadi bentuk grafiknya adalah walaupun dia discrete atau continuous ya. Ciri khasnya begini, kalau misalkan YT kurungnya adalah seperti ini, kurva, maka dia continuous. Gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan YT, YN ya, X kuadrat N, maka dia discrete. Gitu ya, seperti itu. Terus. Ini non-inverted ya. Jadi, karena apa? Karena satu nilai karena gitu kan, satu nilai X satu nilai YN dimiliki oleh dua buah XN gitu ya. XN yang ke A dan XN yang B itu seperti itu. Itu non inverted. Oke. Time invariant. Apa sih time invariant? Time invariant sudah diajarkan tadi barusan ya. Time invariant itu adalah time delay atau time advance. Nah, ya. Jadi kalau delay sekali maka biasanya namanya S gitu kan, atau time advance. Nah, itu ya kan seperti yang udah kita bahas ya, mungkin nggak output dihasilkan. Gitu ya, biar tidak terhapus. Berapa tersebut ini? Mau saya stop chat dulu. Stop. Boleh tanya nanti tambahkannya ada kok. Oke, ini wireless. Kemudian time invariant, time invariant ya. Oke, time invariant itu dia bergantung kalau ada time delay ya, begitu ya. Time delay sama time advance gitu seperti itu. Jadi dia tidak apa namanya dia tidak ter apa ter apa namanya ya terleads ya terleads jadi dia bergantung kepada delay gitu. Jadi kalau delay itu misalkan time delay xn satu, kalau time advance xn plus satu. Jadi outputnya itu sudah terjadi walaupun input belum ada gitu. Itu namanya intelijen ya. Intelijen kita biasanya menggunakan statistik gitu kan. Jadi apa namanya statistika. Jadi kita bisa memprediksi ke depan itu seperti apa pakai statistik. Linearity. Nah, sebuah sistem itu linear jika input sama dengan output ya dan bisa superposisi gitu. Jadi bisa dijumlahkan gitu ya. Seperti itu dia sistem linear. Itu nama-nama sistem saja ya. Kita tidak terlalu banyak mengeksplorasi. Kemudian commutation, linearity dan seterusnya. Permisi Bapak. Ya. Untuk share screen-nya belum tertampil, Pak. Oh gitu. Dari barusan ya? Oh iya. Oh belum share screen. Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah belum? Sudah Bapak. Oke, terima kasih.
apa ini dia time invariant, dia bergantung kepada leads-nya ya. Leads itu apakah dia lagging atau leading ya. Nah, di sini dikatakan time delay adalah n-1 dan time advance adalah n plus 1. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya linearitas. Kan linearitas apa? Sebuah sistem said to be linear gitu kan. Sebuah sistem dikatakan linear jika apa? Jika dia mengikuti dua properties, dia bisa saling superposisi, dijumlahkan atau bisa diamplifikasi ya, apa ya? Gitu ya, seperti itu ya. Nah, sistem tersebut bisa apa? Bisa dua hal tersebut itu dikatakan sistemnya linear. Oke, ini dia contoh sistem-sistem yang linear ya. Nah, kemudian jadi sistemnya linear tadi seperti yang saya contohkan di awal, itu sistemnya linear karena bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan ya. Oh ini yang PT yang belum tersimpan, sudah ada sih PT yang tersimpannya ya, nanti saya share yang tersimpan dengan catatan. Oke, yang selanjutnya adalah non-linear. Non-linear, dia non-linear itu dikalikan. Nah, ini dia ada multiplikasi, ada delay. Gitu. Dan non-linear system ini dia. Jadi sistemnya itu ada perkalian dari dua buah yang terdelay. Jadi ini saling mempengaruhi gitu ya, seperti itu ya. Dia non-linear. Input-output relation. Ya. Oke. Kemudian noise. Nah, ini dia selanjutnya adalah sinyal noise. Jadi noise pun dinamakan sinyal ternyata ya. Nah, noise dinamakan sinyal karena dia mengganggu begitu ya. Biasanya yang noise yang banyak kita adalah thermal noise. Kan thermal noise adalah noise yang dibangkitkan dari randomization elektron ya dari sebuah konduktor. Jadi nilainya kecil gitu kan. Jadi ketika ada sebuah sinyal sinusoidal gitu kan atau sinyal yang adalah sinyal digital begitu ya. Dan aslinya begini nih, bagus. Nah, ketika ada noise maka apa? Maka dia agak geradagan begini ya. Nah, ini sinyal yang kena noise gitu kan. Kalau ini adalah XN gitu kan, katakanlah ini adalah XN, ini adalah XT gitu ya. XT, nah ini sinyal. Nah, begitu nih. Jadi sinyalnya apa? Ini XT plus, maaf ini XT plus noise. NT di sini XN plus noise ya. Noise. Biasanya N ya namanya NT atau XT. Jadi dia contohnya sinyal noise yang sinyal yang dibangkitkan satuannya ini karena gambarnya aja besar ya, tapi satuannya kecil ya. Satuannya kecil, dia adalah microvolt, jadi sangat kecil, cuma ada terus. Jadi dinamakan kalau kita pakai Anda belum belajar mungkin ya, kalau kita pakai Fourier transform gitu, noise itu kecil di bawah gitu ya, seperti itu. Jadi namanya noise floor. Dan ini mengganggu gitu ya, mengganggu karena dia bisa bikin sinyal jadi error. Oke, yang selanjutnya adalah sinyal-sinyal yang hubungan dengan elektro ya. Elektro dalam hal ini sebenarnya materi yang ini lebih pas ke arah kayak listrik ya, seperti itu. Karena kita menganggap itu sinyal begitu ya, maka ini dinamakan noise resistant gitu kan, noise loss conductance dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh dihubungkan dengan dengan material yang analog ya. Kita tidak terlalu bahas ke sini karena kita fokus ke sinyal digital. Oke, source external noise. Nah, ada beberapa external noise dinamakan external noise. Dia kadang-kadang jadikan contoh ya source noise gitu ya. Jadikan example gitu kan. Yang pertama adalah source noise. Itu yang ini adalah yang sebenarnya photodetector. Ini contoh-contoh noise yang bisa dipergunakan. Yang juga bisa terdeteksi. Gitu. Nah, kalau Anda contohnya kalau di TV gitu kan, kalau ada gambar televisi itu kan ada orangnya tuh gitu ya. Nah, tapi kalau di gambar hanya bentuknya seperti ini, nah itu noise tuh sebenarnya yang terlihat ya, yang terlihat di layar TV gitu. Jadi noise floor yang dipaksa didemodulasi
kelihatannya bentuknya seperti semut begitu ya, karena dia sinyalnya kecil banget. Nah, tapi ketika dia ada sinyalnya maka kelihatan gambar orang lagi main bola dan seterusnya gitu. Oke, diferensiator dan seterusnya. Ini diferensiator, kita tidak masuk ke diferensiator juga ya, karena operasi kita kebanyakan digital. Cuma fungsinya adalah sharpening the pulse gitu ya. Jadi ini adalah contoh sinyal jika pengen lebih lebih tajam begitu kan, maka digunakan kapasitor begitu kan. Tentu saja di sini VT. Nah ini dia adalah karena kalau misalkan sinyalnya adalah V-nya digital masuk kapasitornya lewatnya susah ya. Nah, kalau dia sinyalnya adalah analog gitu kan, VT gitu kan, V0 sin omega T gitu kan. Nah, di sini dia lebih lebih apa lebih bisa jauh di sini ya. Begitu. Oke, kemudian integrator gitu kan. Tadi kalau tadi adalah diferensiator, kalau ini adalah integrator begitu ya. Cuma dia fokusnya memang di sinyalnya sinyal analog ya atau continuous ya. Gitu. Perbedaan diferensiator sama integrator. Dia juga bisa dibalik-balik begitu ya, hasilnya akan berbeda. Jadi ketika sebuah sinyal ingin didiferensialkan, gitu kan, diferensialkan cos jadi sin jadi cos begitu kan, seperti itu, maka tinggal dilewatkan saja begitu kan kapasitor dan resistor di sini. Okay. Kemudian yang selanjutnya adalah gunanya delay. Nah, gunanya delay juga berguna sebagai apa? Oke, nah ini ada apa? Fungsi dari sebuah sinyal dalam satuan waktu gitu ya. Jadi ketika ada sebuah radar gitu kan, jadi ketika ini adalah pemancar ya, nah, gitu ya, pemancar pesawat begitu ya, seperti itu. Nah, ketika ditembak, seret gitu kan, tembaknya sinyalnya pulsa begitu kan, seret. Nah, kemudian ketika nyampe receiver gitu ya. Jadi kalau kita, nah ini antena ya, seperti ini. Ini adalah sinyal yang ketika dikirimkan sini seperti ini. Nah, ini ketika sudah sampai terima, nah ini sampai receiver. Ini akan ada delay ya, delay gitu kan, delay sebesar dari ujung ke ujung ya. Nah, ya ini time delay, ada delay. Delay ini dimanfaatkan untuk apa? Untuk mendeteksi lokasi gitu kan, lokasi dari sebuah sinyal. Jadi karena dia sinyal bergerak dengan kecepatan sayap gitu kan, dia sinyal elektromagnetik ya, maka kita bisa menghitung, memastikan lokasi dia di mana sih, berapa kilometer lagi pesawatnya datang dan seterusnya. Begitu ya. Itu adalah aplikasi dari sinyal processing. Begitu. Bahkan nanti kalau radar muter dan seterusnya bisa tentukan tuh jenis pesawatnya apa, kemudian definisi jenisnya adalah besarnya ya, biasanya besarnya sebesar apa dan seterusnya. Tapi ada juga sistem-sistem yang anti radar gitu ya, sistem anti radar. Kalau dia apa? Kalau dia memiliki diselubungin, hubungin dengan sesuatu begitu. Nah, sinyalnya tuh nggak balik begitu ya, sinyalnya diserap sama dia gitu kan. Atau sinyalnya dipantulkan, tapi apa? Ke tempat lain. Nah, ketika dipantulkan ke tempat lain, sinyal yang diterimanya jadinya begini, kecil banget gitu kan. Jadi kayak mirip dengan apa? Mirip dengan noise gitu ya. Seperti itu kecil. Jadi ini bingung ini siapa si detektornya ya. Bingung ini sinyal atau noise gitu ya, seperti itu. Jadi ini kalau dia menggunakan anti radar ya, anti radar. Itu dia. Jadi permainan sinyal prosesnya agak susah. Oke, nah cuma frekuensinya radar biasanya kan di frekuensi 10 GHz gitu ya, 10 GHz. Nah, anti radar dibuat frekuensi ini. Nah, maka kalau misalkan pengen deteksi ini ya tinggal geser frekuensinya misalkan ke 2 giga dan seterusnya. Jadi memang kejar-kejaran ya antara teknologi stealth gitu kan dengan teknologi radar tersebut begitu. Jadi itu adalah teknologi yang saling kejar-kejaran. Dan dia ada, jadi kita bisa mengetahui gitu kan besarnya jarak ya, range resolution sama ambiguity-nya berapa gitu kan, dan round trip-nya ya, round trip itu ya
round itu berarti putar balik ya, putar balik. Jadi sinyal ini kan sinyalnya dia di sini ada TX ya, ada transmitter, ada receiver gitu kan. Nah, apa? Maka ini receiver, maka ini sebenarnya T ini bolak-balik gitu kan. Jadi TA ditambah T yang B gitu kan. Seperti itu adalah T round trip gitu kan. Round trip time ini adalah echo-nya ya, pantulannya. Oh, dari radar. Oke, kemudian multipath communication. Nah, pengolahan sinyal juga selain dari dari radar, juga contoh yang lain adalah multipath communication, di mana sinyalnya itu mantul-mantul begitu ya, seperti itu. Jadi mantul-mantul seperti apa? Ini dia contohnya ketika sebuah transmitter gitu kan, nah diterima oleh sinyal aslinya ya bagusnya transmit receive ini ya line of sight ya, LOS, line of sight gitu kan. Tapi dia ada refleksi ke satu, misalkan dia dimakan sinyal ke 0, ini sinyal ke 1, ini sinyal kedua, ini sinyal ketiga. Jadi sinyal sampai N gitu kan, S0 tambah S1 tambah S2 dan seterusnya. Panjang banget. Cuma makin lama sinyal makin kecil. Ciri khas di sini adalah low ya, low sinyal. Nah, itu juga terjadi Pak perambatan yang multiple gitu kan. Perambatan yang multiple itu menguntungkan atau merugikan. Kalau dia adep-adepan, maka merugikan karena kelihatan. Tapi kalau Anda di dalam gedung ini, gitu kan, di dalam ini, kan tidak kelihatan tuh, gitu ya, seperti itu ya di dalamnya. Tetap ada sinyal, maka yang dipakai adalah apa? Yang dipakai adalah sinyal multipath, gitu ya, seperti itu. Mungkin mantulin dulu baru masuk, gitu kan. Jadi, jadi dia tidak memiliki, kalau di dalam gedung, dia tidak memiliki sinyal S0, gitu ya. Gitu kan, ini nolnya nggak ada gitu kan, maka dia hanya memiliki sinyal pantulan S ke 1, S ke 2 dan S ke 3 dan seterusnya. Nah, ini bermanfaat gitu kan untuk yang di dalam gedung, tapi kalau dia kelihatan maka dia tidak bermanfaat gitu. Tapi memang biasanya dipilih sinyal yang paling besar yang mana, sinyal paling besar maka itu dijadikan sebagai sinyal acuan begitu ya. Nah, ini dia time delay ya, kalau misalkan dia terdelay sekali, 2 kali, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari multipath gitu kan. Misalkan line of sight, sinyalnya kan langsung nih. Sinyal yang ini kan tidak ada delay kan. Ini delaynya, kalau ini kan jaraknya lebih jauh nih, gitu ya. Maka jarak lebih jauh, maka apa? Maka terdelay sekali. Mantul lagi, terdelay lagi, dan seterusnya. Ini adalah output sinyalnya. Jadi secara tidak langsung, YN sama dengan XN gitu kan. XN ke 1 ditambah XN kedua gitu kan. XN 1, XN kedua ya. 2 di sini tambah XN yang ketiga dan seterusnya. 3 dan seterusnya. Nah, ini delay ya, ini adalah multipath. Gitu kan, ada delay. Kalau ini tidak ada delay. Gitu, seperti itu. Jadi ini dimakan yang A gitu kan, yang B ini yang C. Berarti ini adalah yang A, jalur yang A, ini adalah jalur B, jalur yang C, dan seterusnya. Nah, kalau di dalam gedung ya jalur A-nya nggak ada, gitu kan, maka kita manfaatkan yang B. Sinyalnya biasanya lebih besar. Oke. Nah, dia refleksi berapa, kita bisa memprediksi sinyal refleksinya berapa. Kita tidak ada sini ya, karena dia masih analog. Rekursif. Nah, rekursif itu kadang dibalikan. Nah, ini ya seperti yang saya bilang tadi, rekursif dibalikan. Sinyal yang terrekursif terbalikan. YN tapi dia ada XN. Jadi XN-nya adalah input, YN-nya adalah output gitu ya. Ini udah ngasih tahu belum jawabannya atau belum? Ini perhatikan nih. Jadi sistemnya gimana blok diagramnya? Perhatikan gitu ya. Gambarkan blok diagram blok. Jadi maka di sini adalah XN gitu kan. YN jadi XN, maka dia langsung. Ini adalah YN. Ini adalah X. Nah, kemudian apa? Kemudian dia delay itu. Delay kan? Delay sekali. Maka di sini delay turun ke bawah sekali. Kan siapa sih? Di sini kan masih YN ya. Gitu kan. Di sini delay sekali. S
kemudian dikalikan ya, ada rho-nya di sini, rho-nya ada pengali lah, katakanlah pengali begitu ya. Ini dia amplifier. Ini kok ini. Ya. Oke, itu ini. Kemudian dibalikkan ke sini. Gitu ya, seperti itu ya. Kan, gitu. Kalau tidak ada fungsinya, biasanya dia jumlah ya, jumlah seperti itu. Maka blok diagram H-nya gimana? Ini sih. Oke, ini adalah H. Persamaannya yang mana? Persamaannya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ini adalah input, ini adalah sistem, dan ini adalah output. Begitu. Oke, kita lanjut. Ini dia input sinyal, output sinyal, ada feedback koefisien dan seterusnya. Tadi ya sama ya hasilnya. Ada jumlah, dia kasih jumlah, ya boleh lah kasih jumlah di sini, tidak ada masalah. Oke, MATLAB sinyal processing. Nah, kita bisa juga memplot sinyal-sinyal di MATLAB ya. Saya sudah contohkan, contohnya obtain di square wave. Kalau Anda tidak familiar dengan MATLAB, coba ya difamiliarkan. Oke, coba apa? Ini MATLAB-nya sudah ada ya. Saya sudah, jadi bentuknya adalah MATLAB itu bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya sederhana, tampilannya kalau bisa di-download lah, MATLAB, lihat-lihat YouTube dan seterusnya. Ini sangat bermanfaat untuk plotting begitu ya. Kemudian saya plot, ketika saya run di sini. Nah, ini adalah sinyal-sinyal diskrit gitu ya. Sinyal diskrit mungkin periodenya 0,2 gitu kan. 2 0,2 dari mana? Nah, ini dia ya, sinyal diskrit. Nah, kita bisa juga lihat sinyal yang lainnya, sawtooth ya. Sawtooth itu sinyal yang segitiga di running, nah, bentuknya seperti ini, begitu kan. Nggak bisa kelihatan gitu ya, nilainya berapa. Oh, nilainya berapa. Jadi operasi-operasi tersebut bisa dihasilkan dari sebuah persamaan begitu ya. Jadi operasi sinyal processing dan seterusnya, machine learning itu sebenarnya persamaan apakah dia persamaan berbasis statistik atau persamaannya berbasisnya deterministik begitu. Decay contohnya yang lain adalah decay. Nah, decay seperti ini ya. Tadi seperti yang pernah saya contohkan di minggu kemarin adalah decay. Decay itu jadi sinyalnya adalah sinyal diskrit gitu kan. Pak mungkin nggak persamaannya mulai dari minus gitu kan? Ya biasanya dari nol ya. Tapi karena ini hanya matematik biasa ya kita bisa setting gitu kan. Maka kalau kita bikin yang 100 gitu sini, apa yang terjadi? Lebih banyak ya, lebih panjang. Gitu. Maka nah ini sistemnya stabil ya sebenarnya ya, stabil. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah decay kalau misalkan dia berkalian. Nah, kalau misalkan di sini adalah sinyalnya adalah sinyal sinyal continuous, nah, seperti ini decay-nya ya, begitu ya. Decay-nya seperti ini. Jadi 0 minus 10 ya, mungkin kalau misalkan jadi 10 lebih panjang ya. Nah, ini contoh sinyal kendali begitu ya. Dan peak-nya berapa dan seterusnya. Begitu. Nah, kalau misalkan Anda pengen lihat jadi sebuah sinyal diskrit, kalau jadi sistemnya ini adalah sinyal diskrit seperti ini. Ada 0 dan seterusnya. Dia hanya ada pada nilai-nilai tertentu saja begitu ya. Kelihatan nggak ya? Jadi ya, kelihatan pada nilai-nilai tertentu saja gitu kan kalau dia plot. Nah, balik aja. Saya plot kemudian baru kita kumpulkan. Nah, kalau dia 3 dimensi biasanya pakai ini bisa. Gitu, bisa kelihatan hasilnya. Oke,
Kira-kira seperti itu. Ini contoh MATLAB-nya. Silahkan dicoba aja pakai MATLAB. Ini sinyal-sinyalnya. Coba difamiliarkan ya dengan software MATLAB ya kalau bisa. Karena bermanfaat bahkan untuk tugas akhir gitu kan, bahkan Anda bisa master sampai disertasi gitu kan, doktor bisa pakai MATLAB. Kalau tertarik. Contohnya dia programnya sederhana ya, program MATLAB itu matriks laboratori. Udah banyak lah di YouTube lah gitu kan, atau di YouTube India begitu kan, dia sangat pandai menjelaskan secara sederhana dengan bahasa Inggris yang kita bisa masih mengerti. Oke, kira-kira hari ini sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Halo? Halo? Suara saya masuk nggak ya? Masuk Bapak. Iya, Pak. Oke, kalau sudah jelas dan tidak ada yang tanyakan, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.